Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, coba dirapikan dulu mejanya, sampah-sampah di sekelilingnya, silahkan dibersihkan, dirapikan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan, Rivaldo, dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adi Dharma, Khalifah, Anggun. Di sini sekarang kita membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam ke lautan. Ya, es bringking kali ini kita coba untuk tebak warna. Jadi nanti silahkan sampean fokus melihat layar. Silahkan disebutkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Bisa dipahami? Kita mulai. 3, 2, 1. Salah, kan putih sebelumnya. Nah, oke, Melinda salah. Sekarang kita berikan pertanyaan ya. Pertanyaan hari ini kita akan membahas laut. Apa sih yang Melinda ketahui tentang laut itu? Laut bisa dijadikan tempat wisata. Tempat wisata. Terus apa lagi, Mei? Mencari ikan. Mencari ikan. Oke, itu menurutnya Melinda. Sekarang siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Vinky, silahkan Vinky. Sebelumnya kita membahas tentang sumber daya alam kehutanan. Jenis hutan yang kita pelajari adalah hutan hujan tropis, hutan lindung, dan hutan bakau. Dari hutan kita bisa mendapat manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hutan sebagai paru-paru hutan. Salah satunya itu adalah hutan mangrove. Apa kaitannya hutan mangrove dengan sumber daya kelautan pada pagi hari ini? Kaitannya apa? Hutan mangrove kita kaitkan dengan materi kita sumber daya kelautan. Dapat mencegah abrasi. Mencegah abrasi. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang sumber daya kelautan. Salah satu yang disebutkan Vinky tadi hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu merupakan salah satu potensi dari sumber daya laut. Nah, coba sekarang di sini ada gambar pantai. Pantai manakah ini? Sendang Biru. Sudah pernah ada yang ke sana? Sudah. Apa yang kalian jumpai di pantai Sendang Biru? Pasar ikan. Pasar ikan, terus perahu, terus air. Apa Dimsa? Ikan tuna. Nah, jadi pantai Sendang Biru ini terkenal dengan hasil laut berupa apa? Ikan ya. Jadi coba sekarang dilihat peta yang ada di bawah ini. Bagaimana menurut kalian dengan peta di sepanjang pesisir Kabupaten Malang? Siapa yang mau berpendapat? Saya dulu. Andy, silahkan. Di kabupaten, khususnya di pesisir wilayah Malang Selatan, banyak pantai yang sangat indah, Bu. Ya. Contohnya pantai Riau, Balekamba, dan Modangan, Bu. Modangan yang sudah pernah sampai jumpai, yang mana Andy atau semuanya? Melihat saja, Bu. Oh, melihat saja. Wilayah kita itu kan dekat dengan jalur lintas selatan. Nah, dengan dibukanya jalur lintas selatan, kemarin membuka berapa pantai itu? Banyak pantai. Sampean dari sini yang terdekat ada pantai apa? Modangan. Yang terkenal dengan apa ya Modangan?
para layangnya ya, wisatanya. Terus kemudian Kondang Bandung. Terus apa lagi? Sampingnya lagi Ngeliep. Terus ke sana lagi Balik Kambang. Kemudian Bajul Mati. Terus Sendang Biru. Dan seterusnya ke sana itu masih banyak sekali pantai. Nah, jadi pantai atau wisata bahari ini juga salah satu dari potensi sumber daya kelautan. Jadi sampean tanpa menyadari setiap hari atau bahkan di sekeliling kita itu ternyata banyak sekali potensi laut yang kita manfaatkan, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh laut terhadap kehidupan manusia? Sebagai sumber mata pencaharian, terus wisata bahari, terus bagaimana Kristiano? Sumber bahan makanan. Nah, sumber bahan makanan. Sekarang coba kita lihat gambar dari sini. Dari gambar berbagai macam makanan ini, kira-kira potensi laut apa yang kita manfaatkan biar tersaji makanan yang enak seperti ini? Kepiting, terus apa nih? Seafood, terus tuna, lobster, gurita. Terus apalagi selain dari perikanan? Garam. Coba makanan ini kalau nggak ada garam, kira-kira rasanya jadi enak nggak? Nah, pasti semua tidak asing dengan garam yang satu ini. Garam cap kapal, ini bukan endorse ya. Tapi garam yang satu ini sangat familiar di kehidupan kita. Biasanya berarti betapa pentingnya potensi laut itu dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, salah satunya adalah makanan. Ini apa ini? Garam. Oke ya. Adakah yang tahu bagaimana proses pengolahan garam? Saya Bu. Bella, silakan Bel. Ada 4 langkah untuk pembuatan garam. Yang pertama, pengambilan dan penampungan air laut. Sebelum mengolah air laut menjadi garam, maka harus dilakukan yaitu mengambil air laut dan dimasukkan ke dalam kolam penyimpanan atau bunker. Langkah kedua adalah penuangan air laut. Langkah ketiga penjemuran atau kristalisasi. Langkah keempat yaitu panen dan pemadatan garam tersebut itu Bu. Nah, terima kasih Bella. Jadi, ada sumber daya alam terbarukan. Di sini ada beberapa gambar. Ada yang akan menjelaskan ini? Silakan, Kristano. Manfaatnya ikan, terumbu karang, rumput laut, mangrove bagi kehidupan kita itu seperti apa? Ikan Des, contohnya. Ikan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan kita? Bahan makanan. Terus? Sebagai sumber mata pencaharian. Sebagai sumber mata pencaharian khususnya untuk nelayan ya. Kan. Terus kalau terumbu karang? Sebagai tempat perlindungan biota laut. Hidupnya biota laut. Terus selain itu wisata bahari. Terus yang atas itu ada apa? Rumput laut. Kalau rumput laut manfaatnya? Buat agar-agar. Terus apa lagi? Leminti ya. Mungkin di daerah kita yang paling terkenal itu ya. Jadi rumput laut itu bagaimana dengan kandungan vitaminnya? Sangat bagus katanya Fauzan ya. Terus yang bawah itu ada apa? Hutan mangrove. Manfaatnya hutan mangrove itu apa bagi kehidupan kita? Mencegah terjadinya abrasi. Ya, di sini nanti di akhir pembelajaran kita ada reward ya, ada KD dan IPK. Jadi ini kompetensi, indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Sampai nanti diharapkan mampu memaparkan jenis-jenis sumber daya kelautan. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning
atau PBL. Jadi nanti kegiatannya, aktivitasnya itu adalah kita kerja kelompok. Kerja kelompok nanti pertama sampean akan saya bentuk menjadi 5 kelompok. Nanti nama-nama kelompoknya itu sudah ada di PowerPoint ini. Nanti silahkan dicermati sampean itu masuk ke kelompok berapa. Yang kedua, membentuk kelompok. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan ya. Nanti saya akan membantu kalian, mengarahkan kalian dalam proses pencarian data. Kemudian selanjutnya adalah penyajian dan pengembangan hasil karya, dan yang terakhir itu adalah kita lakukan presentasi dan analisis. Di sini ada 3 penilaian yang saya berikan, yaitu ada penilaian sikap. Nanti saya nilai dari aktivitas kelompok sampean. Kita masuk ke orientasi masalah. Nah, di sini saya punya infografis tentang potensi sumber daya laut. Silakan diamati. Dari infografis ini informasi apa yang kita dapatkan? Silakan Itatul. Potensi kelautan menjadi 5. Yang pertama dari gas, sinar bahari, reposisi, mangrove, reposisi laut. Lagi bioteknologi, perikanan, lamun, dan terumbu karang. Oke, menurut Itatul dari infografis yang ditayangkan ini ada sekitar 9 potensi laut yang bisa kita manfaatkan. Ada wisata bahari, migas, pesisir, mangrove, transportasi laut, bioteknologi, perikanan, lamun, dan terumbu karang. Dari sekian banyak potensi yang ada di infografis ini, manakah yang sudah pernah kalian jumpai pengelolaannya? Mana Kathleen? Wisata bahari. Terus ada lagi? Apa? Transportasi laut. Nah, terus mana lagi? Perikanan ya. Mungkin yang setiap hari ibunya masak ikan pindang. Nah, berarti sampean salah satu orang yang selalu memanfaatkan potensi laut. Nah, jadi sekarang silahkan amati video yang saya putar. Nanti silahkan dicatat apa sih yang ada, permasalahan apa yang ada dari video ini. Bisa kita mulai ya? Oke, silahkan diamati. Silahkan didiskusikan dengan teman sebangku informasi apa yang terjadi dengan kelautan kita. Silahkan. Waktunya 1 menit, saya akan bertanya acak. Sudah ya? Silahkan, sebelum saya tunjuk, adakah yang ingin berpendapat tentang video dari sumber daya laut yang sudah saya tampilkan? Silahkan angkat tangan. Kathleen, ya silakan Kathleen, mau berpendapat apa dari video yang sudah ditampilkan tadi? Indonesia banyak memiliki biota laut yang bermacam-macam.
Bella, silakan. Sekarang ada pengancaman. Ada ancaman, terus Pengancaman karena adanya penangkapan ikan yang terlalu banyak dan penangkapan ilegal dan adanya sampah yang banyak di lautan dan mengganggu kehidupan laut dan ekosistem yang ada di dalam laut tersebut. Karena sampah yang masuk ke dalam laut umumnya adalah plastik. Umumnya plastik bisa terurai yaitu 400 tahun dan jika tidak ditanggapi dengan baik maka akan menjadikan kehancuran bagi laut kita. oke, terima kasih Bella tadi. adalah dari tempat hidup makhluk laut di ikan-ikan di laut. Ikan di laut. Terus bagaimana kondisi terumbu karang dari video yang ditampilkan tadi, Rivaldo? Karena banyaknya sampah, jadi terumbu karang menjadi tercemar. Cemar. Terus mengalami apa? Kerusakan. Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh sampah. Jadi kondisi laut kita itu sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, bahwa luas perairan Indonesia itu kan ada 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di sini luas terumbu karang ada 5,3% itu kondisinya sangat baik, 27,18% itu kondisinya baik, 37,2% cukup baik, dan 30,45% ini keadaannya kurang baik. Dari persentase ini menjelaskan bahwa ternyata kondisi terumbu karang yang kurang baik dibandingkan kondisi yang baik itu hampir sama ya ini ya. Cukup baiknya 37%, sedangkan kurang baiknya 30,40%. Ada apa dengan terumbu karang kita? Nah, coba kita bandingkan dua gambar ini. Di situ ada gambar apa? Terumbu karang yang masih baik. Kalau yang ini rusak. Kira-kira faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang ini disebabkan karena apa tadi? Sampah plastik. Selain itu, aktivitas manusia. Pembuangan limbah ke dalam laut. Sekarang coba amati ini. Ini juga salah satu contoh kerusakan laut. Akibat apa ini? Sampah. Berdampak apa? Hah? Banyaknya penyu yang mati. Ini di daerah Bajul Mati, dekat dengan tempat tinggal kita. Ternyata nggak jauh-jauh, di dekat kita pun ternyata kondisi lautnya itu juga sedang mengalami ancaman, terutama disebabkan karena sampah. Nah, coba lagi perhatikan ini. Bagaimana kondisi perikanan kita kalau menggunakan model penangkapan yang seperti ini? Kira-kira apa yang terjadi? Rusaknya ekosistem yang ada di laut. Nah, dari contoh-contoh video, gambar yang saya sampaikan di awal tadi, itu merupakan contoh dari ancaman terhadap potensi sumber daya laut. Selain terumbu karang, ikan, itu masih ada banyak lagi. Ada hutan mangrove, wisata bahari, minyak bumi, dan ini nantilah yang akan sampean diskusikan dengan kelompok. Silahkan nanti didiskusikan, Samin mau mengangkat potensi apa, terjadi kerusakan apa, faktornya apa, solusinya apa, nanti silahkan didiskusikan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita ke kelompok, mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat dulu? Sudah cukup? Oh, Bella, silakan. Kalau saya paham kelompok saya, Ya. soal terumbu karang itu ya. Terus berarti kan ada faktor penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang. Terus dari yang harus diatasi karena terumbu karang itu sudah rusak, caranya supaya terumbu karang bisa Kembali lagi gimana? Oh, nanti Sudah disebutkan. iya, nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti Samin akan saya berikan LKPD. Di situ ada
panduan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Salah satunya pertanyaan bila tadi tentang solusi. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk sintak yang kedua, yaitu sampean harus membentuk kelompok. Di sini nanti saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada yang beranggotakan 6 dan ada yang 5. Karena jumlahnya ada 29 anak ya. Nah, kelompoknya silahkan diperhatikan. Ada kelompok 1. Anggotanya ini 2, 3, dan 4. Silahkan diamati anggotanya. Yang enggak ada di sini berarti masuk ke kelompok 5. Ada Dimas Angga, Fauzan, Ayu, Khairina, sama Rahma, kelompok 5. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini kan ada petunjuknya. Sampean berarti nanti ditentukan dulu rumusan masalahnya ya. Ini kan sebenarnya potensi kelautan, ini yang harus sampean selesaikan. Permasalahannya apa, dampaknya terjadinya itu apa, solusinya apa. Nah, terus langkah yang berikutnya sampean harus merumuskan masalah. Misalkan untuk keberadaan laut terhadap tingkat transportasi laut di wilayah mana. Jadi rumusan masalah itu harus terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada variabel yang dijadikan rumusan masalah. Seperti itu ya. Setelah rumusan masalah jadi, langkah selanjutnya adalah sampean mencari analisis potensi sebaran sumber daya kelautan. Baik anak-anak, karena waktu diskusinya sudah selesai ya, silahkan sampean kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Jadi pengumpulan datanya silahkan dilanjutkan di luar pembelajaran. Jadi sampean bisa diskusikan setelah pembelajaran atau di luar jam geografi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama dulu apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Oke, silakan Melinda. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia sangat beragam. Perikanan, namun pada saat ini kondisi potensi tersebut sedang tidak baik-baik saja karena banyak kerusakan yang terjadi di laut dan itu disebabkan oleh manusia dan nantinya yang akan merasakan dampak dari kerusakan tersebut adalah manusia itu sendiri. Oke, menurutnya Melinda tadi menyimpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini kita bisa mengetahui berbagai macam potensi dari laut, namun pada saat ini potensi laut sedang tidak baik-baik saja yang disebabkan karena ulah manusia. Mungkin satu lagi siapa? Anggun, silakan. Jadi menjaga ekosistem laut adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh semua kalangan karena lautan menyediakan sebagian besar lingkungan pendukung kehidupan di planet ini. Laut menampung sebagian besar keanekaragaman hayati, memainkan peran utama dalam regulasi iklim, menopang ekonomi yang dinamis dan berkontribusi pada ketahanan pangan di seluruh dunia. Oke, terima kasih atas. Jadi kita tadi sudah belajar tentang berbagai macam potensi dan ancamannya yang sudah sampean diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pengumpulan datanya silahkan dilanjutkan setelah pembelajaran ini atau di luar jam geografi. Nanti ada waktu, silahkan dimanfaatkan untuk pengumpulan datanya.
Misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya di kantor atau melalui WA. Nanti silakan dipertanyakan kesulitan apa yang sampean alami, biar nanti kita menemukan solusinya bersama-sama. Itu ya. Oke. Nah, saya mau minta pendapatnya dari kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Bel? Pembelajaran kita hari ini? Mana menurut Bella? Sangat menyenangkan dan banyak hal baru yang saya baru tahu. Oh begitu, banyak hal baru yang muncul. Nah, oke. Menyenangkan, nggak ngantuk ya? Nah, nggak ngantuk yang biasanya. Saya kira pembelajaran kita cukup sekian. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya Samen sudah membawa data yang siap kita sajikan dalam infografis yang akan kita buat. Gitu ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Rivaldo silakan dipimpin doanya untuk penutup. Pembelajaran kita berisi dulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua, sampai jumpa minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.